para pemirsa, sampai ketemu lagi di channel TMDI Info, channel yang mengedukasi dan mendiseminasi info-info penting di bidang ekonomi, terutama di bidang perdagangan dan industri. Kita mengetahui bahwa perkembangan ekspor pada akhir-akhir ini menunjukkan tanda-tanda perlambatan, disebabkan karena menurunnya harga komoditas utama kita seperti batu bara, kelapa sawit, dan beberapa produk lain. Oleh karena itu, kita melihat bahwa peranan ekspor ini sangat penting, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan ekspor ke depan. Kita sangat beruntung bahwa pada saat ini tamu kita adalah Bapak Dr. Kasan Mukhri, Kepala Badan Pengkajian Perdagangan. Beliau banyak mengetahui strategi di bidang pengembangan ekspor ini, dan kita akan berdiskusi dengan beliau. Selamat sore Pak Kasan. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah bersedia melakukan diskusi ringan dengan kami dari TMDI Info. Jadi kelihatannya bahwa nilai ekspor yang sudah mencapai lebih dari 200 miliar US dollar pada 2 tahun terakhir kemungkinan akan melandai setelah beberapa hal, misalnya perkembangan ekonomi dunia yang belum stabil, perang Rusia-Ukraina, dan juga inefisiensi di dalam industri dalam negeri kita karena kenaikan bahan baku dan sebagainya. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Pak Kasan atau strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah di dalam meningkatkan ekspor ke depan? Ya, makasih Pak Pos dari TMDI. Perlambatan ekspor ya di tahun ini 2023 itu kita sudah prediksi di akhir tahun atau awal tahun lalu. Ya. Pada saat bahkan sebelum terjadinya isu geopolitik makin tidak jelas ya. Ya. Satu tadi dari penurunan harga komoditi jelas itu penurunan sangat drastis. Lalu yang kedua juga akibat dari demand di sisi eksternal yang menurun. Nah, oleh karena itu strategi yang dilakukan pertama adalah kita sangat memahami ketergantungan terhadap negara yang menjadi tujuan ekspor utama. Nah, itu yang sekarang juga mengalami perlambatan, bahkan banyak yang kontraksi. Yeah. Sehingga itu strategi kita bagaimana memaintain yang negara tujuan utama ini minimal untuk tidak sampai turun terlalu dalam. Hal yang kedua adalah sebagai kompensasi dari penurunan demand eksternal ini atau negara tujuan ekspor adalah kita mengarahkan kepada peningkatan negara-negara di luar yang utama tadi. Yeah. Nah, ini yang non-tradisional. Saya kira beberapa catatan bisa kita lihat sekarang, misalnya di Asia Selatan seperti India ekonomi masih bagus, mungkin Bangladesh pasarnya juga masih ada, Pakistan, lalu Timur Tengah, dan tentu negara-negara di Afrika juga. Afrika juga? Ya, Afrika juga termasuk target yang Pak Mendag beberapa kali untuk targetkan menjadi bagian dari penetrasi pasar, mengkompensasi dari penurunan di negara tujuan utama yang mengalami penurunan. Kalau saya catat, memang penurunan ekspor tahun ini lajunya sudah lebih tinggi dibandingkan laju penurunan impor. Oh, oke, ya. Nah, tapi ini kemudian neraca masih surplus. Ya.
Jadi neraca sampai bulan yang lalu, bulan Agustus masih surplus. Tapi kan ini juga kita waspadai, mengingat di menjelang akhir triwulan keempat di tahun ini, itu tanda-tanda perbaikan sebenarnya sudah, saya melihatnya sudah ada sedikit ke arah yang lebih baik sebenarnya. Oke. Pertama, kalau saya catat Pak Pos, ekspor kita kalau kita lihat ke 30 negara tujuan utama, itu kan hampir seluruhnya turun. Ya. Sampai Januari Agustus. Kecuali kita ke Cina masih naik 5%. Oke, Cina masih Cina naik 5%, lalu yang ke Timur Tengah masih ada naik, ke Saudi, ke Uni Emirat Arab, plus ke negara yang di Afrika ada beberapa. Iya, iya. Tapi ke Uni Eropa, ke Jepang, Korea, itu semuanya turun. Nah, tentu ini juga tadi, saya melihat pertama, Amerika sebagai negara tujuan utama ekspor kita setelah Cina, itu juga ekonominya sebenarnya dalam 2 triwulan tahun ini sudah sudah membaik. Membaik, ya. ya. Sudah melewati inflasi kan? Iya, Inflasi dan itu sudah sedikit membaik dibandingkan dengan Uni Eropa misalnya, Jepang. Nah, justru yang sekarang di ASEAN mulai menggeliat, saya lihat Vietnam. Ya, Vietnam. Nah, jadi dugaan saya Pak Pos, karena Vietnam itu hubungan dagangnya sangat besar dengan Cina dan Amerika, dan itu tentu impact-nya pasti akan ada ke negara ASEAN lain, termasuk hubungan dagang kita dengan Vietnam kan cukup besar. Ya. Kita dengan Vietnam ini sekarang sudah surplus. Ya. Jadi dengan ASEAN kita yang defisit tinggal Thailand dan Singapura, setahu saya ya. Ya. Jadi yang lainnya kita udah surplus. Nah, jadi berharap bahwa perbaikan itu sudah mulai ada. Mungkin sekarang yang sedikit dalam 2 minggu ini kan harga minyak nih. Harga minyak udah mulai naik lagi setelah ada kebijakan Rusia melarang ekspor minyak dan gas. Nah, ini saya kira akan sedikit memukul dari sisi impor migas kita. Jadi begini Pak Kasan, bahwa perlambatan impor juga harus diwaspadai karena sebagian juga impor itu adalah bahan baku untuk ekspor kita. Iya, betul. Jadi karena ketergantungan kita terhadap bahan baku dan barang modal itu lebih dari 70%, memang itu yang perlambatan impor ini kita tidak happy juga sebenarnya. Ya. Karena kita tahu persis itu adalah untuk keperluan yang sifatnya mendukung industri yang tentunya berorientasi ekspor salah satunya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat ingin mencapai angka yang tinggi untuk ekspor, pasti impor juga akan tinggi. Kan gitu. Ya, betul. Kecuali dalam konteks faktor harga dari komoditi. Ini kalau faktor harga komoditi normal, nah ini posisi ekspor dengan impor itu akan sangat dekat kalau menurut saya. Iya. Nah, jadi ini yang juga perhitungan kita, kalau seandainya untuk menggenjot ekspor, kita tidak mungkin mengesampingkan sisi impor dari bahan baku terutama. Ini juga satu hal yang menurut saya menjadi perhatian. Nah, dari sisi produk Pak, saya kira dari sisi produk, kalau yang sifatnya komoditi jelas tadi dari sisi harga turun sehingga value-nya turun. Ya. Tapi dari sisi produk yang lain, saya kira yang manufaktur misalnya, itu justru saya lihat masih ada pertumbuhan. Satu misalnya otomotif ya. Itu masih naik. 2 perhiasan. Ya. Perhiasan masih naik juga. Lalu kemudian elektronik. Ini periodenya sama ya sampai Januari Agustus. Lalu yang produk nikel itu masih naik juga. Lalu yang lain adalah produk-produk kertas.
Ya, Nah, kertas ya. jadi itu produk-produk semuanya produk manufaktur yang apa namanya pertumbuhan ekspornya sampai Januari Agustus itu masih tumbuh gitu. Ya, Kalau ya. yang lainnya relatif itu karena dari apa sisi demand maupun dari harga dia mengalami penurunan nilai gitu. Jadi ada kita dengar bahwa beberapa negara di Eropa menghambat ekspor kita. Iya, menghambat ekspor kita karena alasan-alasan lingkungan hidup dan sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana kira-kira strategi pemerintah di dalam menangani hal ini? Ya, saya terus terang saya memahami secara makronya Pak Kosel sekarang